Dan kita lanjutkan, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Haji Ahmad Haji, alhamdulillah beliau hadir. Juga Bapak Kiai Ahmad Fauzi dari Majelis Hikam, serta kita sedang menunggu Bapak Kiai Haji Bahruddin, pimpinan Pesantren Darul Hikam dari Ciputat, untuk sama-sama kita mengambil hikmah. Oleh karena itu, ini ada dua guru kita. Mudah-mudahan beliau keduanya bisa bersedia untuk memberikan tausiah. Yang pertama akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Kiai Haji Amir Ma'ruf dari Al-Azhar BSD Tangerang Selatan. Alaihi faliyafaqarrab dan masykur. Fadhil Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para kiai, para guru, supaya saya bisa melihat dari kiri dan kanan, depan belakang. Khawatirnya yang belakang siapa yang ngomong gitu kan. Saya mohon izin berdiri tanpa mengurangi rasa hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Para guru, para kiai, para asatidzat, mohon ampun, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir. Mohon izin diamanahkan oleh Sohibul Musibah, gurunda kami Bapak Haji Ahmad, dan juga tokoh masyarakat, para warga masyarakat, para jamaah. Paling tidak saya beberapa mengenali sebenarnya. Ada dari Masjid At-Taqwa, Warung Mangga, para DKM, juga sahabat kami dari Al-Muhajirin, Pondok Jagung, Pak Haji Sukma dan rombongan. Alhamdulillah, wasilah pertemuan malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka dalam acara majelis tahlil dan majelis taklim kalau versi Kiai Ahmad. Kalau versi saya, kegiatan seperti ini kita katakan Haflah Tahlil Indonesia. Singkatannya apa, Pak? HTI. Apa-apa bila saja, ya kan? Bercanda pakai maaf. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya hadir kita di tempat ini bertakziah atas meninggalnya istri tercinta dari guru kita, almarhumah Hajah Mulyawati binti Haji Mursyid, yang beberapa waktu lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya, yang kemudian kita pada malam hari ini ikut bertakziah, ikut mendoakan almarhumah dengan lafaz dan kalimat zikir bacaan Al-Quran
dan wasilah amal soleh yang mudah-mudahan pahalanya akan memberikan kebahagiaan bagi almarhumah. Amin ya rabbal. Majlis tahlil para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengabarkan kepada kita di dalam surah Ar-Rum ayat ke-54. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini berbicara tentang fase atau urutan daripada kehidupan manusia, bahwa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah min dha'fi, dari kondisi lemah. Dalam beberapa tafsir disampaikan yang dimaksud dari kata dha'fin, lemah, di sini adalah ketika manusia yang pertama berada di alam rahim, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ruh kepadanya, kemudian sampai kepada saatnya melahirkan, keluar menuju ke alam dunia, kemudian dikatakan fase balita, bayi dan sebagainya. Ini yang dikatakan fase yang pertama, lemah manusia ketika awal dia di dalam masa kanak-kanak. Bu, saya tanya ibu, dulu atau sekarang yang masih punya anak bayi dan kita semua yang pernah kecil, bapak pernah kecil pak? Ya nggak mungkin berojol langsung gede begini. Pasti mengikuti dan melewati fase kecil semua. Ketika fase kecil, tidak ada ceritanya seorang bayi yang kemudian dia menginginkan makanan yang diinginkannya, tapi kemudian yang masuk kepada perutnya adalah sesuatu yang dimakan oleh ibunya, kemudian ditularkan lewat air susu ibu, jadilah tenaga bagi seorang bayi. Maka kalau ibunya makan jengkol, maka anaknya pun dapat jengkol. Benar gak bu? Emang pernah ceritanya anak kemudian protes, ini ibu pagi jengkol, siang jengkol, malam. Itu kalau bayi bisa ngomong, protesnya begitu. Lah bagaimana doyannya jengkol? Pagi, siang, malam jengkol. Kalau orang makan jengkol, orang nendang katanya begitu. Susah. Tapi yang namanya bayi, Bapak Ibu sekalian, gak ada tuh namanya protes. Tetap aja apa yang dimakan oleh ibunya, apa yang diminum oleh ibunya, itulah yang masuk ke perutnya. Bisa dia kemudian protes atau nawar, sekali-kali mah sebelah dong, nggak ada. Begitulah kondisi manusia fase yang pertama, lemah. Bayi atau anak kecil kehidupannya tuh lemah, mau kemana-mana nggak bisa, ya nggak sebebas seperti orang dewasa, apalagi yang disebut bayi, ya. Dia buang air kecil, air besar, depan, belakang, membersihkannya pun siapa yang membersihkannya? Ibunya. Gak ada ceritanya bayi baru brojol kemudian datang ke WC, dia cebok sendiri, gak ada bu ya? Lemah. Mau balik ke kanan dia kelihatan pegel, ibunya instingnya kuat, nih anak kayaknya pegel dah. Ya udah,
dipindahin tempat duduknya, dipindahin ke tempat tidurnya supaya dia kagak pegel. Itulah insting seorang ibu. Tidak cukup sampai di situ, ternyata fase yang kedua, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Setelah manusia melewati fase lemah, maka dia masuk fase yang kedua, adalah fase yang kuat. Kayak ini sekarang nih Pak. Ya, ini kuat nih Bapak-bapak. Pagi mau makan apa ya terserah saya. Siang makan apa terserah saya. Malam makan apa yang terserah kita. Kita bisa menentukan apa yang kita inginkan. Kuat. Bapak mau duduk tuh bagaimana caranya terserah saya. Mau selonjoran silakan, mau minum silakan, terserah saya. Kuat. Dia bisa menentukan kehidupannya masing-masing. Apalagi kekuatan ini dimaknai sebagai sebuah kekuasaan. Orang yang berkuasa Pak, orang yang lagi punya kekuasaan, begitu petantang, petenteng, mentang-mentang lagi berkuasa. Begitupun kita, coba lagi muda, apa baik para ini? Kita, benar nggak? Mau tengah malam, mau sampai subuh, orang ada urusan. Lah sekarang keluar jam 12 malam, masuk angin. Benar nggak? Besok omel no bininya, banyak gaya laki-laki. Benar nggak? Besok dikerokin, ya omelin tuh bininya. Beda. Ini anak-anak santri, ya masih muda keker kelihatan. Diajak lari 200 kilo juga berani. Nah ini bapak-bapak kita nih 1 kilo aja nyerah. Ya, itu fase manusia ada dalam kondisi dia kuat setelah dia sebelumnya lemah. Tapi mohon maaf, tidak selamanya manusia itu kuat. Ternyata fase yang ketiga, Allah jadikan manusia itu dari lemah menjadi kuat, kemudian diakhiri menjadi lemah lagi. Nah begitu. Jadi kalau lagi berkuasa, jangan petantang peten. Jabatan itu ada ujung. Lah kalau udah habis jabatan, coba dikejar-kejar. Habis jabatannya. Dulu mah masuk kantor kehormat, siapa? Siap salah Pak. Pas sekarang datang ke kantor bodoh amat. Orang udah nggak ada jabatan. Betul kagak? Nah, makanya kalau lagi berpuasa baik-baik. Jangan ngerendahin orang. Karena kekuasaan, kekuatan ada ujungnya. Kalau udah tua, udah masuk usia senja, jangankan lari 200 kilo, jalan selengkah aja susah. Dibopong. Betul? Betul Pak? Dulu mau iya, apa baik parani. Sekarang udah lain. Nah itu dia. Semua fase itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ar-Rum 54 tadi diingatkan. Cuman kita baca ya baca baik, nggak jadiin pelajaran. Maka ketika manusia ada dalam urutan dia lemah, akan diakhiri dengan yang namanya kematian. Namun begitu. Satu kesempatan sahabat Ibnu Umar menceritakan bahwa baginda Nabi SAW memegang kedua pundakku, kata beliau. Baginda Nabi kemudian mengatakan, wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abidu sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia seperti engkau orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sedang berteduh. Tadi hujan, ada orang di jalan pakai motor, orang bawa jas dia. Neduh kan? Di bawah flyover sana itu biasanya kan macet, orang pada neduh situ. Kira-kira Bapak Ibu kalau neduh lama apa kagak? Lama kagak? Hujannya berhenti, jalan. Lama kagak? Dan begitu hidup kata Nabi.
Seperti orang lagi neduh, ketika hujan dia neduh, habis ketika hujannya selesai dia jalan lagi. Kita mau ngelancong ke Anyer, yang ngelancong sih ada sih ngelancong. Kalau di Lengkong semua namanya ngelancong. Nambah ya? Iya. Wow, dia sama saya kalau gitu mah ya. Iya, ngelancong main gitu ke jauhan bro. Ke Anyer ya. Tahun kali kan kita ke Anyer. Main ke Anyer, tengah perjalanan namanya ibu-ibu, ada yang mau ke WC, ada yang mau ke apa, ada baik. Ada yang mabok. Belok deh ke kiri, supir tuh masuk ke rest area, berhenti. Ayo kata kondektur, yang mau ke WC, yang mau istirahat. Ibu-ibu ke WC, bapak-bapak keluar, ngapain? Sebat, gitu. Tahu saya, sebat. Ya, sebatang au 2 batang. Kan begitu. Kondektur sama istirahat. Kira-kira lama kagak tuh istirahat di rest area? Hah? Bentar kok, paling setengah jam. Orang tujuannya ke Anyer, emang tujuannya di rest area? Lah mau kan liburan mau ke rest area, tujuannya kemana? Ke Anyer. Sebentar selesai ke WC, selesai dia sebat. Jalan lagi menuju ke Anyer. Nah begitu hidup kita tuh mampir. Nah cuman kan urusannya siapa yang duluan kita kagak ada yang tahu pak. Bener gak? Nah, bisa jadi kan Ustadz belakangan bapak duluan. Nah begitu. Ada bapak duluan, Ustadz belakang. Kalau Ustadz duluan siapa yang nangkinin pak? Ya jangan lu. Emang tak ambil nangkinin sendiri? Bisa baik kan begitu. Urusan siapa yang duluan itu adalah rahasia Allah. Cuman kita ya perlu hati-hati. Apa target kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya sebentar tadi buka tafsir sebentar aja karena takut salah kalau kita ngomong kalau kagak buka tafsirnya. Ternyata daripada ayat ini ada sebuah komentar yang mengatakan kenapa dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang diuji adalah yang sebaik-baiknya amal, bukan aksaru amala, bukan yang sebanyak-banyaknya amal. Jadi yang baik-baik lah, yang paling baik pokoknya, bukan yang paling banyak. Karena banyak belum tentu. Nah begitu kurang lebih. Ya bagusnya banyak, baik. Tapi tidak untuk kemungkinan yang banyak itu baik. Maka yang sedikit ini kita maksimalin. Jangan kemudian menyepelekan amal yang baik, walaupun cuma sedikit. Nah terakhir, banyak guru-guru kita ada kelamaan. Saya ada tahu kodenya bapak kelamaan. Ya, saya tahu gitu ya. Udah begini sama teman nanti. Ustaz. Tahu udah juga pak lah. Lagi malam gini dingin pak ya. Kalau udah dia nanti barangkali ada tambah. Jadi terakhir kita semua sama-sama mendoakan almarhumah. Kita yakin bahwa beliau adalah min ahlil jannah. Kita semua juga mendoakan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, guru kita dan anak-anak keturunan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau kurang berkenan, tapi paling tidak membuka mata kita orang Aceh lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyabil qabul wal maqbul.